Halo, selamat malam parents. Apa kabarnya nih di malam hari ini? Ayo merapat. Ah, Halo. Aku mau say hi dulu dong buat semua parents yang hadir malam hari ini. Halo, halo. Bab nyapa dong, Bab. aku kerja di sini. Oke, baiklah. Kerja. Hai teman-teman semua parents, apa kabar di rumah? Semoga kita semua masih diberi kekuatan kesehatan menghadapi angka yang mulai naik ini tampaknya ya. Tapi Ya, nggak apa-apa karena malam Jumat ini kalian ditemenin kita. Kita akan ngobrol biasa di acara namanya apa? OMJ, obrolan malam Jumat. Nah, kita di sini biasanya bukan Pak Min ya. Aku aja Pak salah. Aryo Pak Aryo dan dan Bu Min itu ngobrol bareng kalian tentang hal-hal yang biasanya Pak Sutri macam kita dan teman-teman di sini parents itu bicarakan. Yes, dan malam hari ini karena lagi rame banget nih kalau kalian perhatikan teman-teman di sosial media gitu ya, lagi banyak sekali yang membahas soal husband stage. Nah, husband stage ini apa? Itu tuh sebenarnya secara ilmiah, secara perjalanan melahirkan dan lain ini sangat relate banget. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi rame-rame di sosial media itu? Apakah itu mitos saja atau cuman klaim sebagian pihak atau faktanya tuh kayak gimana? Nah, Rame dibahas ya betul. kemarin. Dan malam hari ini kita mau ngobrol dengan expertnya nih, yaitu Dr. Yasin Bin. Apakah sudah hadir di sini bersama kita? Sambil menunggu mungkin dokter kalau udah hadir tolong request aja atau kita cari belum ada. Tapi kalau belum ada nggak apa-apa. Udah ya? Belum. Belum. Aku sebenarnya kalau pendapat kita dulu nih. Mhm. Aku pertama kali juga baru dengar Baru kayak dengar ya? begitu rame di sosial media, Mhm, aku tuh baru mhm. dengar, wah ada toh. Benar-benar aku juga baru dengar sekarang sih, karena ya udah melalui proses melahirkan Dua kali. dua kalinya normal dan baru tahu sekarang. Terus aku jadi Mm-mm. ngerasa ini sebenarnya istilah yang common disebut atau memang kayak istilah-istilah kayak bahasa slang aja atau memang baru muncul sekarang sih Iya, gitu. ini permasalahan yang beneran menjadi problematik atau masalah istilah sebenarnya gitu. Jadi apa ini sebenarnya? Dokter Yasin Halo, sudah hadir. selamat malam Dokter Yasin. Bumin, Paryo. Aku makan. Ini kan Ya, obrolannya nih akhir-akhir ini di sosial media lagi diangkat terutama dari Twitter tuh ada pembahasan soal iya. husband stage yang aku sendiri baru dengar ternyata Sama dok. ada yang ngerasa bahwa begitu melahirkan ternyata tanpa konsen atau izin dari si ibu yang melahirkan ini ternyata Mhm. dijahit, ada jahitan yang katanya ada tujuannya yaitu supaya Mhm. hubungan seksnya lebih enak, lebih baik atau apa gitu ya dok ya. Nah, sebelum sampai kayak lebih dalam gitu dok, pengen nanya dulu sih, emang husband stage itu tuh istilah udah lama apa baru apa gimana sih dok? Kok aku baru tahu Ini sih? kita yang kudet nih kayaknya. Nah, Udah dok. jadi eh jadi ini beberapa hari aja belakangan ini kan baru baru terdengar ya. Iya, betul. Pas di Twitter tuh eh aku sempat lihat-lihat dikit apa sih yang dimaksud dengan husband stage. Sepertinya coba cari pangkal Twitternya tuh kan rame itu kan ngomongan sana kemari gitu, ada yang marah, banyak yang marah sih, terus udah tahu awal Betul. oh gitu. Terus sampai kepada nih tema kita kan fakta mengenai husband stage gitu ya. Sampai pas ngebaca, saya sebagai dokter kandungan hampir 10 tahun, dokter umum ya dari 2015 tahun ya, kayak Hmm. ini apa ya, kayak hah? Kayak sama Bumin juga belum pernah dengar, Paru belum pernah, sama ini apa sih gitu kan. Terus Oke. sampai dalam hati, ini fiksi apa di universe mana terjadinya gitu. Ya. Jadi oke. Tapi kan kita nggak boleh menghakimi, ini kan ada yang mengangkat, ada yang mengangkat. Jadi terus saya coba cari-cari dan lain-lain gitu ya. Jadi memang husband ini seperti suatu istilah yang entah dibikin oleh siapa. Permasalahannya nggak tahu bikin siapa, tapi itu diaplikasikan ke orang lain gitu ya, seolah-olah itu dikerjakan oleh orang lain, jadi nggak tahu yang bikin siapa, ini bikin istilah begini terus ditemplokan ke orang lain, dalam hal ini mungkin tenaga medis atau tenaga kesehatan, Mhm. jadinya agak aneh gitu. Jadi yang pertama perlu diklarifikasi adalah tidak ada hal semacam itu, tidak ada hal Oh, semacam itu.
Jadi tidak ada padanan prosedur medis apapun yang dikerjakan yang menyerupai bahkan nyerempet-nyerempet yang disebut husband tadi. Kalau memang definisinya itu ya. Kalau kita cari literaturnya, Twitternya bahasanya begitu, kita cari artikel-artikel bahasa Inggrisnya sama semua bahasanya, kayak extra stitch yang didapatkan untuk, jadi kayak kita juga nyeplok terjemahannya itu gitu loh. Jadi menurut saya, oke, katakanlah itu kita sepakati, oke, itu yang dimaksud dengan husband stitch. Kalau gitu di dunia medis tenaga kesehatan itu tidak ada satu tindakan ataupun prosedur apapun yang sepadan, yang sama, yang bahkan menyerupai atau mendekati itu gitu. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Jadi itu satu yang pasti ya. Kalau apakah ada fakta, faktanya viral iya. Tapi apakah itu sebuah hal yang fakta, saya hampir pastikan itu nggak ada di dunia medis ya. Dan itu tidak ada, tidak pernah dikerjakan, tidak menjadi suatu hal yang terpikirkan bahkan. Waktu saya baca, kok bisa kepikiran ya, kayak mikir kayak gitu ya. Maksudnya, itu kayak imajinatif sekali gitu loh. Nah, baru kita masuk kepada rasionalnya gitu kan, penjelasannya. Jadi, kan yang disebutkan adalah seolah-olah gitu, isunya agak bergeser nih, kita harus clear dulu. Karena bergesernya seolah-olah ini pemaksaan kehendak demi laki-laki gitu ya. Jadi isu jadi agak beda nih ya gitu kan. Jadi bukan scientific ilmiah medis lagi gitu. Oke, tapi saya coba jelaskan nanti ke arah sana. Yang pertama adalah pada saat persalinan normal katakanlah, itu robekan jalan lahir tuh udah merupakan suatu hal yang lumrah. Betul. Begitu. Dan apakah persalinan itu akan selalu robek? Nggak selalu. Tapi apakah itu satu hal yang bisa ditemui? Sangat lazim. Nah, sekarang kembali lagi ke prinsip persalinan. Persalinan normal itu sebenarnya nggak perlu tutur kandungan kan? Tutur kandungan cuma markirin doang kan? Ayo lurus semangatin bidang semangat. Ya kan? Itu udah kebesaran yang maha kuasa. Ibu-ibu dikasih bayi, dikasih jalan lahir, lahir sendiri gitu kan? Ya itu ekstrimnya ya. Kayak orang bilang, lahiran itu lahiran aja gitu. Ekstrimnya begitu. Jadi prinsipnya apa? Peran dokter kandungan atau tenaga medis, bidan dan lain yang bekerja adalah untuk meminimalisir komplikasi yang terjadi pada saat persalinan. Nah, sekarang kita fokus kepada komplikasi yang terjadi pada saat persalinan, yaitu robekan jalan lahir. Nah, satu lagi nih, dalam dunia kedokteran, luka itu, ya, tubuh kita ini memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jadi, bahkan kita tahu ya, zaman kita kecil kita luka sembuh sendiri gitu kan. Orang tua bilang nggak usah diapa-apain, sembuh sendiri ya. Luka-luka yang perlu dijahit, nggak perlu jahit pun juga sembuh sendiri. Tapi memang yang kita optimalkan sebagai tenaga medis adalah bagaimana proses penyembuhan luka itu berjalan dengan baik. Ya kan? Karena kan robek. Yang pertama kita lakukan adalah sebagai tenaga kesehatan atau dokter objin adalah kalau memang harus robek, robekannya terkontrol. Robekannya itu tidak menyebabkan komplikasi lebih lanjut pada ibunya. Karena kebayang kalau ada jaringan, ya, ini kepala bayi ya. Ini mungkin kita jelasin. Kepala bayi itu akan memberikan tekanan kepada jalan lahir yang memang akan mengalami tekanan. Kalau kita nggak tahan, kita nggak kontrol, kita nggak bagus markirinnya, dia akan menyebar kemana-mana robekan. Karena tekanannya tuh kepala bayi besar loh, gitu kan. Robekannya akan ya berdampak kepada penderitaan ibunya. Sehingga ada prosedur namanya episiotomi. Episiotomi itu adalah tindakan untuk melebarkan jalan lahir agar apa? Agar robekannya terkontrol supaya komplikasinya minimal. Oke, itu satu. Yang kedua, meminimalisir robekannya. Yang kedua, kalau terjadi robekan, kita perbaiki. Perbaiki itu dengan cara apa? Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita itu mendekatkan luka itu ya, daya regenerasi kulit kita tuh memang luar biasa. Luka itu kita deketin begini aja, dia akan tumbuh tuh. Tapi kalau kita nggak rekatkan dengan baik, bridgingnya nggak bagus, penyembuhan lukanya bisa terganggu. Nah, yang kita lakukan pada saat reparasi jalan lahir atau perioneorafi lah katakanlah kalau udah kenal istilahnya, itu kita mendekatkan jaringan yang terpisah agar sejajar, agar line terus begitu ya, supaya proses penyembuhannya secara alami itu berjalan dengan baik. Jadi proses penyembuhan itu nggak ada yang dibuat-buat, itu semua tubuh sendiri yang mengatur ulang, reset, organize selnya segala macam tuh kita hanya merekatkan saja, menyambungkan supaya dia sejajar. Kenapa? Karena kalau dia nggak sejajar, ada regangan tarikan kulit, dia bisa terganggu nanti, bisa nyeri dan lain-lain. Jadi yang kita lakukan adalah pada reparasi jalan lahir adalah berusaha satu menghentikan perdarahan supaya nggak berdarah.
Yang kedua yang kita lakukan adalah mendekatkan yang jauh gitu ya. Jadi kayak aplikasi sosial media mendekatkan yang jauh gitu kan. Setelah itu kan selanjutnya ya terserah Anda gitu. Jadi istilahnya gitu. Jadi pada kasus-kasus tertentu, nah ini satu lagi prinsip kita bekerja di tenaga medis ya. Ada satu hal yang namanya kita kan help ya, untuk menolong ya. Tapi dalam prinsip menolong tadi ada satu hal yang nggak boleh kita lupakan, dan itu sudah apa ya, mendarah daging di kita masing-masing tuh, kayak semacam nilai luhurnya adalah first do no harm ya, do no harm. Jadi kita tuh bekerja ya, memperhatikan apa yang bisa kita lakukan untuk pasien kita, dalam hal ini ibu. Kalau memang tidak bisa, tapi mendingan tidak bisa dibandingkan kita melakukan sesuatu yang menimbulkan penderitaan lebih lanjut ya. Do no harm. Jadi paling pertama tuh do no harm dulu, bukan jago-jagoan mau bikin ini bikin itu. Iya. Nah, sehingga pada saat melakukan prosedur tindakan medis apapun, tujuannya, goalnya adalah kualitas hidup si ibu itu. Nah, misalnya si ibu ini udah bergejala lahir. Jadi kualitas si ibu itu ya. Jadi kalau ada yang tiba-tiba imajinatif, oh demi kepentingan siapapun gitu, itu aneh tuh menurut saya tuh. Ah gila nih, kayak apaan gitu kan. Oke, itu satu. Makanya bilang, ini di universe mana sih? Gitu. Katakanlah, oke ada yang bercerita dan lain-lain ya. Saya nggak bisa konfirmasi itu, tapi yang bisa kita konfirmasikan adalah apa yang kita tahu. Jadi kita tidak melakukan itu, bahkan pada hal-hal tertentu ya. Jadi jadi proses persalinan itu suatu hal yang kompleks terjadi pada jalan lahir, sehingga dia akan mengalami luka-luka. Nah, pada luka-luka tertentu yang mungkin dia tidak berdarah, nggak perlu dijahit, itu kita nggak jahit gitu. Kita lihat lagi, ini robek nih. Tapi kita tahu, kita sadar bahwa dia sembuh sendiri. Kita nggak jahit, untuk apa kita nambah-nambahin tindakan gitu. Jadi itu sendiri sudah menyalahi konsep dasar dari ini semua gitu kan. Dan secara medis, secara ilmiah juga nggak ada yang meneliti itu dan menganggap itu ada gitu. Jadi menurut saya ibu-ibu semua, orang tua semua nggak usah khawatir ya, hal seperti ini mungkin tampak nyata di sosial media gitu ya. Tapi di kehidupan nyata ya ada banyak gap yang bisa dijelaskan gitu. Itu baru satu hal ya, baru satu hal lagi mengenai apa yang terjadi pada saat persalinan normal dan tindakan reparasi atau perbaikan jalan lahir. Yang kedua, kita masuk kepada tadi yang agak nakal menurut saya ya. Oh, supaya suaminya nanti happy. Jadi gini, fungsi seksual itu nggak simple gitu. Fungsi seksual itu kompleks. Dia itu melibatkan aktivasi otak, aktivasi kelenjar-kelenjar di tubuh kita, psikologi, fisik kita, dan lain-lain. Jadi rasanya nggak masuk akal kalau misalnya kita bangun tengah malam ya untuk orang lahiran, lalu kita mengakhiri pekerjaan kita dengan cara untuk mikirin itu gitu kayaknya. Itu satu hal yang lagi-lagi menurut saya agak tidak masuk akal dan konyol justru ya. Jadi sebenarnya kalau diurai satu persatu ini bisa gitu. Jadi fungsi seksual itu nggak sesimpel itu loh, cuma ngeceng-ngecengin doang gitu kan. Kalaupun iya, itu nggak begitu cara kerjanya gitu loh, nggak langsung dibikin-bikin begitu gitu. Karena ini, ya itulah, kan ini berkembang di awam sedemikian luar biasanya. Jadi, untung kita ngobrolin ini. Jadi, sekali lagi bagi yang khawatir, menurut saya, nggak perlu dikhawatirkan lah. Hal seperti ini nggak pernah ada, nggak pernah terjadi. Kira-kira gitu. Jadi ini melegakan sekali ya jawabannya ya, karena pertama kali saya baca sesuatu itu yang viral di sosial media, di Twitter waktu itu, ada followers bahkan yang ini Mas tolong dibahas di Parent Talk atau di Curhat Babu gitu. Terus aku baca, aku pikiran pertama aku tuh, oh ini ada toh. Terus aku karena ingetnya waktu di saat melahirkan, Nucha itu juga dijahit, ada bagian dijahitnya, dokternya bilang bentar ya jahit dulu gitu. Oh oke. Ya udah aku langsung balik lagi ke Nuchanya, kamu nggak apa-apa gitu-gitu bla bla bla. Terus begitu baca itu aku jadi kepikiran, oh kamu dulu dijahit itu salah ya? Aku salah ya? Aku nggak minta apa loh, aku nggak minta apa-apa loh, bener deh, bener aku nggak ngomong apa. Jadi kita sebagai kaum laki-laki juga merasa kayak agak diserang gitu, bahwa kita mikirnya cuma ke situ doang, cuma demi kita doang, bukan demi istri bukan demi istri juga, demi anak, kan banyak yang kita pikirin sebenarnya. Saat itu aku nggak mikirin apapun selain ya istri dan anak sehat, udah gitu dulu.
Tapi kayak merasa seperti itu, dan ini bagus banget. Kita bersyukur Hmm. banget ada live hari ini. Aku baca reply-reply-nya ya doknya, bahkan bilang, oh pantes saya, ada yang ibu-ibu jawab, oh pantes saya sakit banget waktu itu, oh pantes, oh iya Hmm. saya juga pernah nih, gitu-gitu. Jadi Seolah mengiyakan gitu ya. mungkin mungkin awal Twitter itu adalah trigger aja yang Mm-mm. mau bikin viral, tapi karena replyannya banyak yang iya kan, aku jadi agak sedikit khawatir. Aku tanya Nuca waktu itu. Tapi reply-replyan yang tentang sakit Ya, itu gimana dok maksudnya? Eh, Banyak yang menimpali seolah-olah, jadi oh gini, iya pantesan gue gitu. ini kayak bola liar jadinya ya, karena bisa menembak siapapun yang Iya. mungkin merasa gitu kan, kayak maksudnya saya baca nih bola liar kesana kemari, terus tapi ada satu sisi seneng juga gitu ya. Senengnya apa ya, berarti adalah satu poin di mana kita beri perhatian lah kepada apa yang dialami oleh istri-istri itu kan, suami selama ini gitu kan, katakanlah gitu ya kan. Jadi perhatian kan Mas Aryo kan, tadi aku waktu itu gitu-gitu ya, mungkin aku kelewatan dan lain-lain kan. Kan suami rata-rata kan kalau udah lahir ya udahlah gitu kan, tidur lagi terus tinggal lagi. Nah sekarang jadi mikir, jadi ya udahlah, kita ambil positifnya aja, tapi kita luruskan apa yang tidak lurus gitu ya. Jadi kita terima juga semacam hikmahnya gitu ya. Jadi ini tentu saja menjadi bola liar. Ada banyak yang menghubung-hubungkan antara nyeri dengan dan lain-lain gitu ya. Jadi eh, tidak sepatutnya apa yang ditweetkan di Twitter tersebut lalu direfleksikan secara langsung kepada apa yang dialami gitu, ya kan? Ya. Karena rasanya nggak, gapnya terlalu jauh gitu kan. Jadi menduga-menduga itu tidak akan mengarah kemana-mana. Tapi memang pada proses persalinan ya, itu kan akan disertai nyeri sebelum melahirkan ya, melahirkan gitu kan. Kita tentu saja berusaha meningkatkan kenyamanan pada ibu yang sedang menjalani proses persalinan. Tapi kenyamanan itu tidak paralel dengan menghilangkan nyeri gitu. Karena nyeri pada persalinan adalah nyeri yang memang secara alami terjadi dan dibutuhkan, karena nyeri itu adalah paralel sama kontraksi yang dialami seorang ibu hamil. Justru kalau orang ibu hamil nyantai-nyantai aja, udah bukan lengkap, tapi kok dia santai-santai gitu, kita malah khawatir persalinannya bisa mengalami hambatan, bayinya kenapa-napa. Jadi saya rasa nih ujung-ujungnya ke edukasi lagi ya. Jadi mesti nih mal OMJ ini mesti dibikin OMS Selasa Rabu Kamis Jumat nih, ngomongin aja mengenai kesehatan reproduksi. Jadi supaya kita semua punya basis yang ya yang enak lah gitu ya, jadi nggak gampang terkecoh gitu ya. Kalau ada suatu masukan yang baru, informasi yang baru, itu kita bisa langsung bedakan, oh ini semacam nice to know gitu kan. Oh saya juga Ya. jadi seneng baca, oh ada pernah diulas tahun 1950-an, katanya ada, terus di majalah ini katanya dan dilaporkan sebagai itu. Ya bagus juga kita punya referensi, itu kan hal-hal yang terjadi di dunia ya. Nah tapi juga umpamanya nih ya, kalau orang sekarang, zaman sekarang tuh kalau baper ya, ya kalau medis jangan dibaperin juga gitu. Jadinya kan seolah-olah, jangan-jangan saya dulu ngalamin ini nih ya, kayak Pak Aryo juga, jangan-jangan saya salah nih dijahit, harusnya saya cegah dokternya nggak dijahit gitu waktu itu kan. Coba tweet ini beberapa tahun lalu saya udah baca gitu kan. Nah jadi saya senang banget, ini juga pintu masuk buat kita untuk ngobrolin hal-hal semacam ini yang tadinya tabu ya. Tadinya tabu, didiemin aja. Dan juga untuk para ibu, saya harap juga ini menjadi ruang untuk lebih bisa bertanya, kritis, dan mencari informasi lebih buat apa yang akan dialaminya nanti saat ia menikah, lalu hamil, punya anak, dan lain-lain gitu ya. Jadi menurut saya nggak usah khawatir tentang husband stage ini gitu ya. Karena itu adanya di Twitterland ya, tapi nggak ada di our land gitu. Jadi dan ada satu lagi yang saya ingin sampaikan juga ya. Jadi rasanya nggak etis buat kita pada saat ibu meregang nyawa, lalu ada bayi juga yang meregang nyawa, lalu kita mengarahkan satu hal itu gitu loh, kepuasan, katakanlah kepuasan dangkal sekali gitu ya. Ya benar. Dangkal sekali gitu, yang kayaknya nggak, saya tuh pas baca nggak tega gitu. Aduh kok saya kasih namanya terjerumus sih, nggak tega gitu loh. Kok dinilainya sebatas itu sih gitu ya.
Karena cara kerjanya nggak begitu, cara kerjanya nggak begitu. Jadi jaringan itu setelah melahirkan dia akan melewati proses pemulihan sampai 3 bulan. Apapun yang terjadi, mau di AP dan lain-lain, kita nggak boleh melakukan hal apapun gitu ya. Bahkan prinsipnya orang yang bersalin itu melahirkan itu sesimpel mungkin, pemulihannya secepat mungkin. Makanya sekarang kita bisa dengar banyak operasi, kalau bisa ERAX, early recovery gitu ya. Jadi kita menuju ke arah sana. Kalau kita berpikiran menambah prosedur-prosedur lagi, membuat rumit kehidupan seseorang gitu ya, yang nggak jelas gitu ya, itu namanya berlawanan dengan apa yang kita kerjakan lah gitu. Iya. Nah dok, Jadi ini buat ya. ibu hamil angkatan sekarang nih dok, katanya jadinya pada parno dan prefer untuk Ya. memilih untuk nggak lahiran normal karena takut nanti dikasih tambah-tambah jahitan lagi, takutnya begini begitu atau takut nyiumnya robek dan lain-lain. Menurut dokter gimana sih cara ini para ibu hamil sekarang supaya menghadapi apapun proses lahiran anaknya nanti gitu dok? Maksudnya biar nggak termakan dengan apa yang rame di Twitter land tadi itu dok. Gimana nih dok? Ya. Cuman tanya Pari waktu Bumin lahiran emang sempat kode-kode sama dokter, tanya gimana nih gini Pak, mau nggak sempet ya kita pikirin gitu ya. Itu aja aku Nggak kaget. kepikiran ya. Nggak kepikiran. Aku kan menyaksikan. Aku waktu itu benar-benar ada di ruangan menyaksikan, terus ngintip-ngintip dikit, nggak jadi, ngintip nggak jadi. Terus aku ngeliat, wow banget sih bisa keluar bayi gitu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku belum pernah lihat hal seperti itu. It's like a miracle sebenarnya yang aku harus atur-atur juga sih katanya, biar kan diceritain orang, jangan lihat biar nggak trauma. Tapi aku penasaran. Aku tetap lihat dan nggak sampai sih hal sesuatu keajaiban seperti itu dalam hidupku. Aku nggak sempat mikirin nanti gimana ya, nanti nggak enak dong, nanti apa dong, nggak pernah kepikiran gitu. Jadi nggak sempat. Kalau saya bilang ini berangkat dari dalam tanda kutip kekurang wawasan kita ya. Kita tuh selalu berpikir ya, entah kenapa ini mungkin yang kita harus rubah ke anak-anak kita. Nanti baru menjawab pertanyaannya Bu Men ya. Ini parent talk ini kan isunya ke anak-anak. Kita harus camkan ke anak kita bahwa bagian kemaluan genital itu adalah bagian tubuh yang lain juga gitu. Karena selama ini mungkin di generasi sebelum kita atau kita, setidaknya kita berada dalam lingkungan bahwa itu merupakan hal yang tabu, nggak boleh dipelajari. Kamu akan tahu pada saat kamu menikah nanti. Kamu cari sendiri tahu dan lain-lain gitu. Mungkin di sekolah pun juga diajarkannya juga sekedarnya textbook saja. Artinya itu pun juga dicikapi anak-anak dengan apaan tuh gitu kan, kayak apa itu kan penis, itu kan skrotum gitu. Nggak semua penis, skrotum, vagina, labia itu adalah alat organ tubuh kita yang paling luar biasa. Dia punya dua fungsi. Dia punya fungsi sebagai fungsinya banyak, sorry. Tapi dia punya fungsi utama sebagai reproduction manusia gitu. Iya, betul. Iya kan? Apa reproduksi itu proses yang enggak, itu proses yang sangat ilmiah gitu. Kalau kita bisa menerima itu, merubah mindset kita. Yang kedua, itu memang itu merupakan salah satu organ yang penting dalam hubungan seksual. Tapi ada fungsi lain lagi. Sehingga pada saat suami ngelihat istri dalam keadaan apapun, dia nggak berpikir macam-macam. Takut trauma dan lain, nanti ada yang bilang nanti begini. Enggak, itu istri kamu. Dia punya itu, gitu. Punya genitalnya. Itu bagian dari waktu kamu nikah itu termasuk itu, gitu. Dan kamu harus terima. Lagi hamil ya begitu. Dan itu nggak related kalau kamu masih mikirin selera seksual. Jadi kayaknya bawaannya ngeres aja mulu, itu mulu. Enggak, itu tuh organ yang harus kamu jaga, gitu kan. Itu satu yang jadi itu mungkin itu PR kita ke depan nih. Kita masih punya waktu. Mungkin kalau kita orang tua, kita banyak-banyak nonton parent talk, kita bisa rubah pikiran kita. Jadi itu suami kalau bisa masuk ke dalam istri, lihat tuh istri gimana lahiran, lihat gimana gitu. Kalau itu saatnya moment of truth, kamu mau nangis, pertama kalinya nangis dalam lihat istri, nangislah di situ gitu kan. Nggak apa-apa, itu proses persalinan tuh proses yang magical gitu. Yang kedua, tadi kita mengarah kepada bagaimana ya sekarang jadi pada insecure, pada takut gitu. Mungkin kalau yang nggak punya Instagram, nggak pernah ngeliat Instagram parent talk, di Twitter doang mainnya insecure. Tapi kalau dia sering nonton parent talk, dia agak-agak balance gitu ya. Karena ini terpisah. Karena ini universe yang agak-agak berbeda nih. Overlappingnya sedikit gitu ya, hanya sedikit yang overlap. Jadi ya kita mulai lagi ke edukasi ya. Edukasi
edukasi bagaimana kita bisa mengetahui fungsi kesehatan reproduksi, lalu bagaimana proses persalinan. Saya rasa di era yang sekarang ini begitu terbuka, kita cari apapun bisa ketemu. Ya, kita mau cari gambar proses persalinan dari yang kartun sampai yang nyata, memang orang persalinan di video itu kayaknya nggak susah deh sekarang di YouTube dan lain-lain. Ya. Memang disiapkan untuk Ya. educational. Jadi saya selalu kembali apapun, katakanlah insecure takut boleh, tapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah insecure itu. Kalau sudah takut nggak ada obatnya gitu. Iya, benar. Dan nanti kalian akan takut sama hal-hal lain. Itu di Twitter itu dia unlimited tuh, dia mau bahas apa aja ada loh, ada keuangan dan lain itu takut semua kita kalau nonton Twitter gitu ya. Semua ada di sana. Jadi kembali lagi kita bekali diri kita dengan berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita juga harus juga membangun kemampuan belajar kita sehingga kita bisa membedakan informasi yang masuk itu bernilai atau tidak, itu layak atau tidak, logis atau tidak. Dan itu tentu saja itu perlu latihan, perlu belajar ya. Jadi ibaratnya gini, kalau seseorang, kita kalau bikin konten edukasi itu kita exercise dulu kan. Kita lihat dari sudut pandang A, lalu sudut pandang B, C, dan lain-lain. Nah kadang orang memang mungkin dapat pengetahuan, lalu dia rilis begitu saja, nanti dia akan menimbulkan berbagai reaksi dan lain-lain. Jadi di saat itulah kita mesti punya kemampuan belajar membedakan mana hal yang kira-kira rasional, mana yang tidak. Nah menurut saya setelah itu jangan ragu untuk diskusi dengan dokter kandungannya. Dokter kandungannya di sana ngobrol aja gitu. Dan kalau kekhawatirannya, oke, katakanlah bolehlah semua orang sekarang khawatir, takut dilakukan suatu tindakan yang unnecessary, extra stage itu, ya bicarakan ke dokternya gitu, jangan disimpan sendiri. Tahu-tahu saya mau sesar dok, saya gini. Jadi semua tindakan itu dilakukan nomor satu untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Jadi kita tidak pernah melakukan apapun untuk kepentingan tertentu yang nanti pada ujung-ujungnya merugikan si pasien gitu ya. Jadi menurut saya sih memang perlu waktu ya untuk bisa, tapi ya kalau kita nggak belajar akan rugi sendiri sebenarnya sih gitu. Iya dok, betul. Jadi ini buat parents yang baru aja bergabung, kita nih lagi ngebahas soal fakta di balik husband stitch yang ternyata terminologi atau kata-kata husband stitch itu tuh di dalam dunia medis ada ya dok ya. Itu hanya yang muncul dari Twitter, dari platform lain yang sebenarnya secara faktanya ya nggak ada tuh yang jahitan yang memang dibuat sengaja supaya rapet atas kepentingan suaminya. Itu tidak ada ya parents. Jadi nih kalau buat yang lagi hamil saat ini, coba edukasi, banyak belajar dari berbagai macam platform, tapi jangan sampai overwhelm juga. Dan yang pasti tanyakan langsung ke dokter kandungannya ya dok ya. Jadi tahu pasti kekhawatirannya tuh apa. Terus tanyakan juga, mungkin dokternya juga bisa ditanyakan tuh soal bener nggak sih dok husband stitch gitu ya. Sehingga lebih yakin, mantap gitu untuk proses melahirkannya mau seperti apa gitu. Mungkin parents di sini juga yang baru gabung juga, kita juga pentingnya edukasi ini kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita ke dokter kandungan kita, kalau bisa sebisa mungkin, sebanyak mungkin berpasangan. Maksudnya sama suaminya, ikut sama-sama belajar. Karena nanti juga menurun bahkan ke anak kita. Tadi dokter juga udah jelasin tentang edukasi seksual, edukasi seks untuk ke anak. Seperti contohnya yang parent talk sering ngomong juga adalah menyebut alat kemaluan tuh bukan dengan nama-nama yang lucu-lucu atau nama yang jadi bahan bercandaan, tapi justru ya dengan nama ilmiahnya, ya, penis, vagina, segala macam. Nah kalau belum tahu ya kita belajar, kita edukasi di sini. Salah satunya follow ya Dokter Yasin ini. Betul, jadi jangan lupa langsung follow nih di sini. Ada namanya Dokter Yasin, akunnya tinggal di follow aja gitu ya. Jadi nanti baca aja konten-kontennya di situ dan pasti mantap banget. Nah ini juga justru ya dari sisi mungkin kita para followers, kita para calon orang tua merasa bahwa satu ini gara-gara husband stitch ini tuh kemana-mana. Pertama jadi takut melahirkan kan kalau yang lagi hamil. Yang kedua jadi kita suzon ke dokter kita yang dulu gitu kan, seolah-olah ini dokternya ngide banget kali ya dulu gue dijahit segala gitu.
Terus ada yang bilang mungkin nggak bilang-bilang gitu. Kalau ternyata itu harus ada consent yang gimana-gimana ya gitu. Padahal sebenarnya memang itu sudah suatu prosedur juga gitu ya. Memang kalau posisinya robek perineumnya dan belum tentu melahirkan normal tuh ternyata robek, nggak selalu ya dok ya. Perineum itu ada yang utuh juga ya dok ya, seperti Ya. belum nggak Iya. robek kan. Jadi memang Dan tergantung kondisinya. Suzon buat suami juga, dipikirnya suami tuh itu doang yang dipikirin apa? Emang kita nggak mikirin cari duit, mikirin anak, emang kita nggak mikirin yang lain Iya, lain? iya. Iya, iya. Kita waktunya itu ya. Tanya jawab nih dok, banyak sekali yang sudah masuk ke kita nih. Tapi sebagian mungkin sudah dijawab dari jawaban ngobrol dengan Dokter Yasin tadi. Nah, tapi yang masuk tuh banyak banget yang mbak kayak nanyanya jadi takut melahirkan. Aduh. Nah, ini dok, ini mungkin mau nanya nih soal perineum ya dok ya. Memang setiap melahirkan pasti robek ya perineum, atau ada case tertentu yang enggak dok. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan. Sambil cerita ada kasus Ya. yang enggak itu mungkin. Jadi perineum itu adalah suatu bagian yang terdiri dari berbagai jaringan, ada otot, ada jaringan lunak di sekitar kemaluan itu ya. Kalau vagina tuh liangnya ke dalam gitu. Perineum itu di permukaannya, dan itu sekitar namanya perineum. Dan itu juga meliputi area anus ya. Jadi robekan jalan lahir itu sangat terkait kepada, itu kan kayak lorong ya, kayak lorong jalan itu kayak kanal gitu. Dan kalau kita bayangkan si kanal itu mengalami kerusakan atau tidak tergantung muatannya, gitu kan, sama tergantung elastisitasnya, ya kan, bagaimana dia bisa meregang. Kalau misalnya bayinya ternyata tidak menimbulkan tekanan karena mungkin tidak terlalu besar, ya mungkin dia tidak akan menerima tekanan terlalu besar, tidak akan terlalu tegang, dan nggak akan terlalu stres, dia nggak akan robek, bisa aja. Tapi biasanya pada persalinan anak pertama, ya itu potensi untuk terjadinya robekan perineum itu lebih tinggi. Karena memang pada ibu-ibu yang pertama kali melahirkan, putus ya? Enggak. Lanjut dok. Oke. Pertama kali melahirkan biasanya dia kaku, cenderung kaku, dan tidak selentur pada ibu-ibu yang pernah melahirkan. Misal nanti persalinan anak kedua, ketiga, atau keempat. Kalau kelima, dia nengok dikit lahir, nggak kenapa-napa tuh perineum, misalnya seperti itu. Ya. Jadi, itu ekstrimnya seperti itu. Jadi, itu tergantung elastisitasnya, pada juga dimensi si bayi. Juga yang paling penting adalah bagaimana kontrol seorang ibu pada saat persalinan. Makanya itu penting sekali persiapan fisik dan mental saat akan menjalani persalinan. Karena pada saat bayi, bayang nggak mas kalau ada kita naruh barang, kita dorong sama kita pelan-pelan gitu kan. Sehingga pada kasus-kasus di mana si ibu itu kooperatif, dia tenang, terus dia bisa mengikuti itu dengan baik, biasanya robekannya itu bisa sangat terkontrol, minimal gitu ya. Ditambah lagi biasanya pada saat persalinan, dokter atau bidan dia akan menahan perineumnya supaya dari luar, itu bayi kalau dikeluarkan tuh kenceng banget gitu kan. Kita berusaha menahan supaya dia pelan gitu, supaya smooth gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ini boleh nanya Bu, nggak boleh. Kalau ibunya misalnya sempat tidak terkendali dan lain-lain, itu tentunya meningkatkan risiko untuk robekannya, dorongannya lebih kuat, robekannya lebih besar. Jadi robekan jalan lahir itu adalah satu hal yang tidak perlu ditakutkan ya, karena memang itu merupakan hal yang alamiah dan natural. Dan jangan khawatir kalau nanti persalinannya di rumah sakit, di rumah bersalin dan lain-lain, itu semua tim udah siap untuk mempersiapkan diri supaya robekannya minimal, dan kalau tidak robekan kita bisa memperbaikinya dengan baik. Memperbaikinya tujuannya adalah bukan macam-macamin, hanya mengembalikan aja yang tadi terpisah sedikit kita deketin supaya nggak berdarah. Karena kalau terbuka begini ada pembuluh darah, kan putus pembuluh darahnya ya. Kalau kita ikat dia nggak berdarah. Itu kalau nggak berdarah, biasanya kita nggak lakukan jahitan, hanya robek sedikit tapi dia nggak berdarah. Kan basically vagina itu rapet ya, gitu kan. Secara natural dia akan rapet. Jadi dia akan healing sendiri. Yang kita perlukan adalah jangan sampai terjadi perdarahan. Jadi ibu-ibu semua nggak perlu khawatir mengenai masalah persalinan ini ya. Dan
saya rasa satu objek di dunia tuh nggak ada yang mikirin tadi yang disebutin husband itu gitu ya. Dan juga saya rasa suami dunia juga nggak akan mikirin itu pada saat itu gitu ya. Ya, Nggak suami sempet itu dok, juga bener-bener sebenarnya nggak suami sempet. itu kasihan ya. Suami itu Bener, kasihan kalau menurut saya. Dia tuh harus jadi orang yang paling kuat di situ gitu. Dia mungkin tuh ngeliat istrinya lahiran, dia mungkin mau lompat kali itu. Dia nggak kuat ngebayangin ya. Saya yakin tuh. Ya, kayak dia tuh kalau satu, yang kedua belum salah tingkahnya. Dia ngerasa udah pasti dia pasti ngerasa, aduh, gue harus ngapain ya untuk nimbangin istri gue sudah lagi meregang nyawa gitu. Dan itu nggak terungkap gitu sama suami, ya kan? Karena dia harus standby terus buat istrinya. Dia harus jadi orang yang paling siap kalau ada sesuatu. Jadi suami juga nggak bisa dengan gampangnya dicurigai begitu ya. Dia tungguin 9 bulan hanya untuk itu gitu kan. Kayaknya lucu ya. Jadi saya rasa eh, mungkin hal-hal ini ya saya kembali lagi nih, mestinya saya rasa bagi orang-orang yang sudah mengalami mungkin akan lebih mudah untuk mengabaikan hal-hal seperti ini ya, karena udah mengalami kan gitu kan. Tapi mungkin ya tadi yang Bu bilang, yang lagi hamil, yang belum mengalami, mungkin dia akan rentan untuk terganggu lah, terusik dengan hal-hal seperti ini. Benar, iya. benar. Ya, ada hal menarik Dan yang saat tadi. dijahit, satu lagi ya, saat dijahit kita pakai obat bius ya. Kita pakai obat bius. Iya. Jadi saat kita episiotomi, kita lukain sedikit, kita pakai obat bius, kita suntikin obat bius lokal di situ sehingga nggak kesakitan. Dan saat Masih menjahit inget pun kita suntik obat bius. Jadi tadi ada poin menarik yang di antara jawaban itu dokter angkat juga, yaitu kelahiran tuh bukan cuma fisik. Aku setuju banget bahwa kelahiran itu sebagian juga adalah mental kita, termasuk mental pasangan. Aku menurutku itu penting banget, keadaan aura atau apapun itu, energi yang ada di ruangan itu. Kalau ada kan yang istrinya malah kadang-kadang istri berharap, oh yang ada di ruangan tuh bisa request harusnya tuh, apakah suaminya Ya, saja, ada suami sama ibunya. Semoga sih nggak rame-rame banget ya. Tapi kayak kehadiran suami itu harusnya menambahkan poin plus. Tapi ada beberapa mungkin yang justru pengennya sendiri, ngerasa pengen lebih nyaman ibunya. sendiri tanpa suami, ada juga. Tapi atau sama ibunya. Ya. itu yang saya maksudnya mental itu berperan juga di saat lahiran, bukan cuman kita fisik doang penting, tapi mental itu juga harus dibahas juga. Itu aku setuju banget sih dok. Gitu. Tadi ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin ya. Yes, nih dok, ada pertanyaan juga terkait ini kayaknya bagian dari yang Suzon juga nih ya. Sebentar nih, nanti ya, kayaknya aku udah pilih. Yang mana yang itu kan tadi aku tunjuk bukan? Iya, belum aku Oh ini nih. Nih dok, ada pertanyaannya gini dok. Kalau zaman sekarang sepertinya tim medis lebih menyarankan sesar daripada pervaginam ya dok, karena lebih less complicated katanya gitu. Emang iya dok? Ya, nggak benar. Jadi sampai saat ini di Indonesia itu, tentu saja di dunia manapun ya, persalinan normal itu merupakan persalinan yang paling terbanyak. Ya, mungkin banyak yang merasa banyak yang disesar karena memang sekarang ya ini kan kita kan makin maju dunia ya, rumah sakit makin banyak. Dan kemampuan diagnosis kita makin canggih semua, lab makin canggih dan lain-lain, sehingga kita makin banyak mendeteksi berbagai kelainan-kelainan secara dini yang akhirnya membuat si ibu harus menjalani persalinan sesar gitu. Jadi itu kembali lagi cap ya, label yang salah ya, label yang tidak tepat ya. Jadi kita selalu mengutamakan proses perjalanan persalinan yang paling baik untuk pasien. Kalau seorang pasien itu paling baik persalinan normal, kita akan upayakan persalinan normal. Kita akan motivasi gitu ya. Kenapa sih? Ya karena memang itu apa adanya, memang semua tubuh kita udah disiapkan semua, ada bayi jalan lahirnya gitu. Dan secara komplikasi, secara pemulihan, persalinan normal memang memberikan pemulihan lebih cepat gitu kan. Lalu juga waktu yang lebih cepat untuk bisa bonding dengan bayi, lukanya juga minimal gitu ya. Memang faktanya seperti itu. Tapi seringkali ini jadi diadu-adu nih, selain normal sama sesar enggak. Jadi prinsipnya tim medis itu mengupayakan yang terbaik. Kalau bagi seorang itu persalinan normal terbaik, tentu saja diupayakan persalinan normal. Kalau misalnya bagi seorang ibu yang terbaik merupakan persalinan sesar, ya tentu saja akan lakukan persalinan sesar. Jadi
itu merupakan label yang salah dan pemahaman yang tidak benar ya. Dulu sampai sekarang sama. Kalau bisa lain normal. Tapi kalau sekarang bedanya ada logo, ada slogan, selalu ada jalan hashtag. Kalau nggak lewat bawah, ya lewat atas. Kira-kira gitu. Oh gitu. Namanya Go Brojol. Baru tahu ya sih, bener-bener kita juga, aku sendiri yang ngalamin yang namanya melahirkan apa namanya pervagina normal 2 kali, dan memang bener sih waktu anak pertama nggak terlalu banyak edukasinya karena belum hits banget tuh dok. Akun-akun parenting gitu tuh kayaknya belum Ya, ada deh ya tahun lalu, tapi begitu anak kedua sekitar 4 tahun 3 tahun lalu tuh lagi hitsnya, jadi kayaknya edukasi baru jalan. Terus apalagi sekarang kalau aku lihat banyak betul. sekali dari bidang apa namanya nakes gitu ya, dari bidan dan lain-lain tuh banyak banget yang udah punya platform edukasi untuk gimana caranya kita bisa embrace masa-masa kehamilan dan juga proses melahirkannya sehingga minim trauma. Nah, minim trauma ini mungkin bukan cuman buat bayinya tapi buat kita orang tuanya juga kan, karena banyak sekali cerita yang Betul. masuk juga dok, trauma lahiran anak pertama tuh gini gitu kan, begitu anak kedua nggak mau nambah lagi karena Iya. takut kejadian sama anak pertama, atau misalnya pas lahiran pertama normal, kedua sesar aja deh soalnya anak pertama gini gitu. Jadi banyak sekali rasanya apa ya, trauma-trauma yang mungkin tidak selesai karena kita sebenarnya kurang mengedukasi diri kita gitu ya. Jadi parents di Iya, sini sebenarnya, kalau tadi dokter Yasin mau sampaikan juga bahwa sebenarnya apa yang disebut dengan husband stage itu bukan sesuatu yang perlu kita takutkan gitu. Jadi jangan sampai menambah kecemasan kalian semua, terutama yang lagi hamil ya. Jangan nambah-nambah overthinking. Kalau ibu hamil aku tahu pikirannya banyak banget. Tapi jangan nambah-nambah itu, nanti bayinya jadi stres ya dok ya. iya. Iya. Iya, Oke. oke. Nah, mungkin terakhir dari Dokter Yasin juga ada yang mau disampaikan juga nih dok buat semua yang nonton malam hari ini. Mungkin di sini ada ibu hamil, ada bapak hamilnya juga, atau mungkin untuk para suami Ya, gitu dok, khususnya supaya bisa jadi menanggapi yang disebut berstage ini dengan lebih baik. ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa apa yang disebut husband stage itu tidaklah ada dan tidak pernah ada, ya, tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan, bahkan tidak pernah terpikirkan untuk dilakukan, bahkan tidak pernah dipikirkan untuk dilakukan, kok bisa ya itu dipikirin gitu loh. Nah, lucunya memikirkan bukan dari dunia kita gitu kan, ya katakan dari dunia medis sama dari suami juga, kok lu bisa mikirin ya gitu kan, mungkin ya ada asupan informasi tertentu lalu diolah sedemikian rupa sehingga itu seolah-olah menjadi sebuah fakta yang sebenarnya jangan-jangan nih ini kayak semacam teori konspirasi antara dokter Obji dengan suami nih, gila gitu kan. Jadi saya rasa itu sekali lagi itu fiksi lah gitu ya. Silakan baca-baca segala macam informasi yang kalian suka, tambah ilmu, tambah informasi, itu bagus tuh kawasan, silakan. Tapi tidak secara gamblang langsung menghubungkan apa yang kalian baca dengan apa yang kita alami secara dunia nyata. Karena itu tidak, kalau WPTN dulu salah-salah tidak berhubungan lah istilahnya gitu ya. Nah, yang kedua, jadi memang ini ada hikmahnya, yaitu bahwa kita memang betul-betul membekali diri kita ya, dan anak-anak kita bahwa kita mesti punya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang baik ya. Dan suami itu harus paham istri juga harus paham suami. Di Parent Talk ini followernya ada nggak? Cewek cowok berapa persen ya? Masih 50-50, banyak ibu-ibunya, berapa 10% persen? ibu-ibu, perempuan Berapa? 80% dok. Masih mending. Masih mending. Akun saya tuh 92% perempuan, 8%. Gue lagi mikirin gimana nih supaya suami-suami, coba Pak Aryo, coba deh. Ini supaya pada ngikutin juga deh gitu. Ya. Untung saya Jadi follow, nanti saya tambahin teman-teman saya semuanya follow. ya, ya. Tapi alhamdulillah udah banyak nih sekarang yang bikinin janji, yang nge-DM suaminya, "Dok, saya mau ke dokter." Terus, "Dok, saya gini-gini." Dok, dia update suaminya. Udah ada, dulu nggak ada. Jadi kita harus bergerak ke sana ya. Jadi kalau suami istri itu artinya betul-betul saling menjaga lah ya. Nah, dan bekali juga diri dengan pengetahuan dan juga kemampuan untuk membedakan antara
pengetahuan yang bisa kita terima atau yang menjadi semacam ya udahlah itu. Kalau semacam mimpi itu ada bunga-bunga mimpi namanya istilahnya, oh ya udah itu sambil lewat dan nggak perlu dipikirkan. Jadi kita harus punya kemampuan itu, dan itu perlu latihan sih sebenarnya. Latihannya ya dengan banyak-banyak nonton, banyak baca akun-akun yang bermanfaat gitu ya, jangan kebalikannya. Jadi kalau itu diikutin terus itu akan mengarah kemana, tahu-tahu di ujung sana makin jauh gitu kan. Tapi kalau kita berusaha netralisir diri kita, jadi seperti itu. Dan untuk pasangan suami istri yang lagi pasangan istri lagi hamil ya, jadi saling support, persiapkan kesehatan fisik dan mental ya. Jadi dua-duanya penting ya, dua-duanya penting karena nanti itu perjalanannya akan kalian berdua dari kelahiran sampai nanti besarkan anak. Jadi proses persalinan sama kehamilan itu ya itu semacam baru prequelnya aja ya Pak Aryo ya. Nanti setelah lahiran itu baru tuh masuk ke sequel penting gitu istilahnya lah, kayak entry-nya itu kan. Jadi ya, jadi perjalanan persalinan itu adalah fundamental yang harus dibangun gitu konteksnya. Jadi saling menguatkan, siapkan fisik dan mental gitu kan. Sehingga saling memproteksi gitu ya. Kan bahaya tuh kalau sampai istri curigain suami kan, anaknya udah 5. Berarti kamu 5 kali ya bersekongkol sama dokter kandungan, ribet nggak tuh keluarganya jadinya kan? Tapi kan kalau misalnya kita saling mengenal, kita punya basis pengetahuan yang baik, ya, bukan suami yang salah, ini mah nggak benar gitu kan, gampang dengan mudahnya. Setuju. Oke, terima kasih banyak Dokter Yasin. Ini akhirnya ya terbuka. Semoga bukan kita berdua aja yang terbuka matanya di sini tentang apa itu husband stage, tapi semua sekitar 400-500an yang nonton terus malam ini. Terima kasih banyak dan semoga ada gunanya. Semoga memang ya itulah, memang itu tidak ada gitu. Tolong jangan merendahkan dokter, jangan merendahkan kami para suami, dan jangan bikin takut para istri untuk lahir pilih yang mana, punya anak lagi apa enggak, berpikir sakit-sakit. Itu jangan ditambahin deh, yang udah banyak pikirannya, udah ada tantangan-tantangan baru nanti berikutnya. Semoga live ini membantu, dan live ini akan di-save dan bisa ditonton lagi dan di-share mungkin ke suami, ke siapa gitu, yang mudah-mudahan bisa sama-sama mengedukasi gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Dokter Yasin untuk obrolannya malam hari ini dan juga mencerahkan kita. Terima kasih. Ini jangan lupa teman-teman dan parents yang followers Parent Talk boleh langsung follow juga Dokter Yasin, di atas ini tinggal diklik, terus tinggal di follow Dokter Yasin gitu ya. Sampai ketemu lagi Dok, stay safe, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Juga sehat-sehat ya, Bu dan Pak Aryo. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye.